Khusus pada sesi perdana ini, sebelum kita berdiskusi, praktik baik dukungan belajar dari rumah melalui guru kunjung dan pos baca untuk anak tingkat sekolah dasar, kita akan memulai acara dengan pelaksanaan serah terima petisi kepada Kemendikbudristek dan serah terima bantuan belajar secara simbolis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten disaksikan oleh perwakilan Kemendikbud. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk bagian dari dokumentasi webinar kali ini, apa yang kita lakukan siang hari ini Bapak Ibu sekalian, webinar ini diselenggarakan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik Partner Save the Children Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Mars Wrigley Foundation selaku donor, sponsorship donor, dan juga Change.org. Sebelum lanjut, saya ingin menyapa terlebih dahulu memperkenalkan narasumber yang hadir dalam webinar pada sesi pertama siang hari ini. Ada Ibu Hajah A. Syamsiar Esos MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian ada Ibu Nurpadilah SPD, Guru Kunjung Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Yehuda Malorung SPD, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan Pak Ledi Soru, Kepala Desa Makatakeri, Kabupaten Sumba Tengah, NTT. Selamat siang, Bapak Ibu, semoga dalam kondisi sehat selalu. Di awal tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan adik-adik kita mengenai bagaimana pengalaman mereka menjalani hari demi hari dalam aktivitas sehari-hari, terutama dalam aktivitas belajar di tengah pandemi. Kita juga sangat berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir, sehingga kita juga bisa membantu memaksimalkan adik-adik kita mendapatkan kualitas kehidupan, kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Sebelum lanjut, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk menyaksikan sebuah tayangan video suara anak dari Kabupaten Sumba Barat yang diwakili oleh Ade Umbu. Berikut ini. Perkenalkan, nama saya Ade. Kesulitan saya saat belajar mandiri di rumah jauh lebih berbeda daripada belajar di sekolah. Di rumah, saya dibantu oleh orang tua, tetapi Mama kurang paham dengan materi pembelajaran yang diberikan, dan cara membimbingnya saja sudah berbeda dari ibu guru di sekolah. Tidak sama dengan ibu guru, Mama hanya paham sedikit saja, tetapi guru menjelaskan dengan jelas agar kita dapat mengerti dengan jelas. Kalau saya ingin menggunakan internet, saya harus mengisi pulsa data, tetapi uang hasil kerja keras orang tua saya tidak cukup untuk membeli pulsa data. Belajar di sekolah jauh lebih mengasihkan daripada belajar di rumah. Ibu guru dan Pak Guru menjelaskan dengan sangat jelas agar saya perlu paham dan mengerti. Di sekolah, saya belajar bersama teman-teman, dan apalagi kalau ada diskusi kelompok, kita saling membantu. Kalau di rumah, terkadang saya diganggu oleh teman-teman yang bermain di sekitar rumah. Dan kebanyakan saya lebih ingat bermain daripada belajar. Pesan saya, semoga pandemi virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas dengan semula. Salam corona. Salam sehat, Ade Umbu. Saya lebih senang bermain daripada belajar. Mungkin itu yang dirasakan anak-anak kita semua ya kali ini. Termasuk juga tadi Bu Ade kita itu menyampaikan bahwa Mama tidak paham cara mengajarkan. Mama tidak paham materinya. Karena itu juga yang menjadi permasalahan, menjadi pekerjaan rumah orang tua ketika masa pandemi kali ini. Harus banyak bersabar, harus banyak berikhtiar. Saya mengucapkan juga apresiasi tinggi bagi para orang tua yang masih mau mendampingi anak-anaknya untuk tetap menimba ilmu dari rumah. Nah, berhubungan dengan webinar kita siang hari ini dengan subtema berbagi praktik baik dukungan belajar dari rumah lewat guru kunjung dan pos baca, saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu juga bisa simak bersama-sama. Kita tahu bahwa pandemi sudah berjalan lebih dari 1 tahun dan berdampak sangat signifikan terhadap pendidikan anak. Hasil studi Global Save the Children di 46 negara menunjukkan bahwa 8 dari 10 anak di Indonesia mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengakses bahan pelajaran yang memadai.
Penilaian kebutuhan cepat-cepat yang dilakukan Save the Children juga menemukan bahwa jumlah anak yang kesulitan memahami pekerjaan rumah meningkat menjadi 2 kali lipat dari 23% menjadi 45%. Angka yang cukup tinggi. Nah, selain itu, studi yang dilakukan oleh World Bank juga menunjukkan proyeksi tren angka skor PISA dalam kategori membaca yang menurun dengan cukup signifikan, yaitu antara 11 sampai 21 poin dengan kondisi keterbatasan belajar pada saat pandemi ini dibandingkan dengan hasil tes PISA pada tahun 2018 yang lalu. Dan hal ini tentu menjadi perhatian Save the Children bahwa tingkat literasi anak tetap perlu dijaga dan dipertahankan sehingga risiko kehilangan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan learning loss dapat dikurangi. Pemerintah tentunya telah berupaya untuk mengatasi permasalahan ini, salah satunya dengan memberikan fleksibilitas terhadap penggunaan dana BOS, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dukungan pembelajaran di masa pandemi, misalnya dengan memanfaatkan dana tersebut untuk pembelian paket data internet. Tadi itu juga disampaikan oleh adik kita, adik Umbu dari Sumba, tadi sempat menyinggung soal paket data. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Save the Children bekerja sama dengan Change.org meluncurkan petisi untuk mengawal penggunaan dana BOS dan untuk memastikan bahwa dana ini dapat digunakan untuk pemenuhan hak anak berupa akses yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Dan sampai saat ini, petisi ini telah ditandatangani lebih dari 75.000 pendukung. Terima kasih pada para stakeholder yang sudah ikut mendukung petisi ini, dan mungkin juga Bapak Ibu yang hadir siang hari ini dalam webinar merupakan salah satu pihak yang memberikan kerelaannya untuk menandatangani petisi untuk ikut sama-sama bertanggung jawab pada kualitas pendidikan anak-anak kita di Indonesia. Petisi ini kami sampaikan sebagai bentuk akuntabilitas atas amanah yang diberikan oleh para pemerhati pendidikan di Indonesia yang berharap dana BOS dapat diserap dengan baik dan maksimal melayani khususnya kebutuhan anak dalam program belajar dari rumah. Nah, dalam kesempatan kali ini, Save the Children bersama dengan perwakilan anak Indonesia ingin menyampaikan petisi kawal dana BOS Selamatkan Pendidikan Anak Indonesia kepada pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pengingat bagi kita semua bahwa masyarakat Indonesia berdiri bersama dan menunjukkan kepeduliannya terhadap penggunaan dana BOS di masa pandemi serta masa depan anak-anak Indonesia. Nah, serah terima ini akan dilakukan atau diberikan secara virtual oleh Ibu Maitra Widiantini, Chief of Fundraising and Marketing dari Save the Children Indonesia, kepada Ibu Dr. Randa Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek. Selamat siang, saya masih pagi aja. Selamat siang, Bu Ning dan juga Bu Maitra. Selamat siang, Kang Bayu. Mas Bayu. Ibu Ning dan Ibu Maitra sudah menyalakan kameranya sebagai tanda simbolis penyerahan petisi ini ya. Oke, kita mungkin sedikit memberikan simbolis dari Ibu Maitra untuk memberikan kepada Ibu Ning petisinya, silakan Bu Maitra. Baik, terima kasih Kang Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, terutama kepada Ibu Dr. Randa Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek, serta Bapak Ibu peserta webinar sekalian. Perkenalkan, saya Maitra, dan perkenankan saya mewakili Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Save the Children Indonesia, menyampaikan amanah dari lebih 75.000 masyarakat Indonesia. Hari ini adalah hari yang bersejarah, karena sekitar 10 bulan yang lalu, kami menginisiasi petisi kawal dana BOS bekerja sama dengan Change.org sebagai bentuk reaksi dan refleksi atas tantangan yang dialami oleh banyak anak Indonesia dan keluarga Indonesia untuk tetap memperjuangkan hak pendidikan anak di tengah masa pandemi, terutama pada saat pembelajaran jarak jauh. Sebagai organisasi yang peduli terhadap hak anak, salah satunya adalah hak pendidikan, kami berkomitmen untuk terus mendukung secara maksimal kebutuhan anak-anak khususnya yang termarginalkan untuk dapat tetap belajar di situasi pandemi ini.
petisi kawal dana BOS merupakan bentuk kepercayaan kami bahwa pemerintah dan publik bahu-membahu membantu anak Indonesia menghadapi tantangan ini. Kami paham bahwa keperpihakan pemerintah kepada anak telah dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis BOS reguler yang memberikan fleksibilitas penggunaan dana BOS. Oleh karena ini, petisi kami laksanakan sebagai bentuk solidaritas kami agar penggunaan dana BOS serta pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan secara maksimal. Hari ini, Ibu, kami menyerahkan secara simbolis amanah dari 75.287 orang penandatangan petisi kepada Ibu Ning sebagai perwakilan dari Kemendikbudristek. Sebagai harapan kami tentunya, terima kasih, harapan kami tentunya agar selanjutnya kita terus secara bahu-membahu mendukung pendidikan anak Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Maitra atas sambutannya. Bu Ning ingin sedikit memberikan respon atas setelah terima petisi online ini, Bu. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh pemirsa webinar pada kesempatan siang ini. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia untuk kita semuanya. Senang sekali saya bisa bergabung pada kesempatan yang luar biasa ini. Dan sebagai bentuk kepedulian kita kepada anak-anak, pada anak Indonesia, memperingati Hari Anak Indonesia. Alhamdulillah kawan-kawan dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik Save the Children Indonesia telah membangun koordinasi kerjasama dengan mitra change.org untuk mendukung implementasi kawal dana BOS saat pandemi. 75.000 orang yang telah bergabung memberikan petisi. Ini adalah satu bentuk kepedulian kolaborasi masyarakat untuk memberikan, mendorong, mendukung hak-hak anak dalam memperoleh layanan pendidikan lebih baik lagi. Terima kasih banyak Ibu Maitra bersama kawan-kawan telah membangun kepedulian untuk bagaimana dana BOS dapat dimanfaatkan dengan baik terlebih di masa pandemi ini. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, kami mengucapkan terima kasih dan kami menerima kolaborasi masyarakat yang luar biasa melalui fasilitas yang disiapkan oleh Yayasan Tunas Cilik bekerjasama dengan change.org. Mudah-mudahan upaya keterlibatan masyarakat melalui agenda kawal dana BOS saat pandemi ini memberikan kontribusi yang lebih baik dalam mendorong anak-anak kita mendapatkan hak belajarnya. Karena kita tahu di masa pandemi ini banyak saudara-saudara kita yang gagap tidak siap melakukan adaptasi dari berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Dukungan kawan-kawan sungguh merupakan suatu terobosan yang luar biasa dan menguatkan saudara-saudara kita di satuan pendidikan untuk tidak ragu-ragu menggunakan dana BOS sesuai dengan kebijakan dikelola secara merdeka. Namun juga harus tetap taat aturan. Karena sekali lagi ini adalah amanat yang harus kita laksanakan bersama, memberikan fasilitas dukungan pembelajaran terlebih di masa pandemi COVID-19. Sekali lagi saya apresiasi, terima kasih banyak Bu Maitra. Mudah-mudahan, saya tidak tahu apakah ini udah close kepeduliannya dari 75.000 atau berjalan terus. Kalau berjalan terus kami harapkan semakin banyak yang memberikan dukungan dan dorongan kepada satuan pendidikan untuk dana BOS digunakan dengan sebaik-baiknya. Memberikan penguatan hak perlindungan, hak layanan belajar kepada putra-putri kita. Sehat dan selamat menjadi yang utama, namun hak belajar anak-anak kita juga tidak kalah utama dan harus kita berikan kepada anak-anak kita.
mempersiapkan profil pelajar Pancasila untuk SDM unggul di masa yang akan datang harus kita mulai. Terima kasih Bu Metra, terima kasih change.org, dan terima kasih kepada 75.000 orang yang telah mengawal melalui petisi yang diberikan. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ning, Ibu Metra juga terima kasih. Boleh kesediaan waktu Bu Metra dan juga Ibu Ning untuk berfoto sebentar. Saya akan aba-aba. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Tadi Ibu Ning sudah seru ini webinarnya seru nih. Banyak yang nonton. Tadi Ibu Ning sudah menyampaikan mengenai pemenuhan hak belajar ya terhadap anak gitu. Nah, ini juga sesi berikutnya juga dengan pemenuhan hak belajar pada anak, tidak hanya fasilitas tapi juga perlengkapan-perlengkapan yang seharusnya dimiliki oleh anak untuk menunjang proses pendidikan selama pandemi kali ini, terutama ketika belajar di rumah. Nah, dalam upaya mendukung anak-anak agar tetap dapat belajar dari rumah, 2 proyek dari Save the Children, yaitu Mars Risk COVID-19 Response dan Sponsorship, juga ingin menyerahkan secara simbolis bahan dan alat pendukung belajar untuk anak-anak sekolah dasar dengan total sebanyak 12.000 paket dengan total nilai mencapai 2.085.844.000. Sejumlah 9.000 paket diantaranya akan diberikan secara simbolis oleh Bapak Erwin Simangunso selaku Chief of Program Operation Save the Children sekaligus Wakil Ketua Yayasan Sayangi Tunas Cilik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dalam hal ini akan diterima oleh Ibu Hajah Syamsiar SOS MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, serta 3.000 paket lainnya akan diberikan secara simbolis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Tengah dan Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Yehuda Malung SPD, yang merupakan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada teman-teman yang tadi saya sebutkan, boleh dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Ibu Ning sudah, kemudian yang mewakili Kemendikbudristek selaku Direktur Sekolah Dasar, Pak Erwin, Ibu Samsiar, dan juga Pak Yehuda. Oke, kita tahan dulu sedikit untuk memberikan, saya ingin langsung memberikan kesempatan pada Pak Erwin, penyerahan secara simbolis ini kepada Ibu Ning. Silakan, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di saat yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan khususnya telah membantu atau telah tetap berkomitmen ya untuk memastikan bahwa hak anak di bidang pendidikan tetap terpenuhi. Kita tahu seperti tadi yang anak-anak katakan bahwa pandemi ini membuat proses belajar mengajar terganggu, anak-anak juga sulit belajar di rumah. Ya, mereka ingin kembali bersekolah ketemu teman-temannya. Saya pikir juga dengan pandemi juga terdapat keterbatasan mungkin dari orang tua ya untuk memenuhi kebutuhan alat belajar ya, karena mempengaruhi pandemi ini telah mempengaruhi penghasilan mereka. Ya, jadi harapan kami dengan paket buku dan alat belajar yang diberikan secara simbolis kepada Dinas Pendidikan Sumba Barat dan Sulawesi Selatan. Maksud saya di Kabupaten Wajo, dari disaksikan oleh Ibu Wayoningsi dari Kementerian Pendidikan, kami harapkan bahwa paket belajar ini bisa membantu anak-anak kita yang ada di tempat kedua kabupaten tersebut untuk tetap bisa belajar lebih aktif, semangat, dan bisa mencapai, tentunya akan mencapai cita-cita ke depan gitu ya. Jadi kami titip paket belajar ini Pak Yehuda dan Ibu Samsiar yang disaksikan saat ini oleh Ibu Wayoningsi supaya dapat diterima dengan baik oleh anak-anak kita yang ada di 2 kabupaten ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwin. Mungkin Ibu Samsiar ingin menanggapi sedikit, merespon apa yang dilakukan tadi oleh Save the Children, memberikan paket bantuan untuk anak-anak. Halo, Bu Samsiar.
Halo Bu Samsiar. Mungkin sinyalnya terputus ya, Bu Samsiar. Kalau Pak Yehuda bisa mendengar suara saya, Pak? Selamat siang, Pak Yehuda. Selamat siang, Pak Erwin. Baik. Sangat jelas. Sangat jelas. Selamat Baik, siang, Pak Yehuda. Yehuda. Saya mohon sedikit saja responnya setelah tadi Pak Erwin menyampaikan ada serah terima simbolis paket buku dan juga alat bantu belajar, Pak Yehuda. Halo Pak, Halo Pak Erwin, Bu Andi. Ya, silakan Pak Yehuda. Ya, terima kasih Pak Erwin, Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap apa yang dilakukan hari ini, teristimewa terhadap perhatian Save the Children untuk memberikan bantuan terhadap berbagai kegiatan yang berlangsung di dunia pendidikan. Secara prinsip kami sangat berterima kasih dengan program ini. Saya pikir untuk sementara itu yang saya sampaikan, Pak Erwin. Baik, terima kasih Pak Yehuda. Semoga bisa dimanfaatkan secara optimal yang sudah disampaikan oleh Save the Children tadi ya Pak ya. Oke, ke Ibu Samsiar, Bu. Ibu Samsiar. baik Pak. Ya. Assalamualaikum. Ibu. Terima kasih Pak. Baik, Bu, boleh merespon sedikit Bu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Erwin Bu tentang serah terima simbolis dan juga alat bantu belajar untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita di sana Bu. Assalamualaikum, terima kasih Pak Erwin. Mudah-mudahan sumbangan pemberian Bapak insya Allah akan dipergunakan anak-anak kita di kota Kabupaten Bone yang berjumlah SD-nya itu 674. Insya Allah kepada Kabupaten Bone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ning ingin menambahkan mungkin Bu dengan adanya serah terima secara simbolis ini Bu? Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu atas waktunya. Pertama-tama saya sampaikan selamat bergabung Ibu Andi Samsiar dari Sulawesi Selatan dan Bapak Yuhaida dari Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Saya mungkin lebih kepada atas nama peserta didik sekolah dasar. Mewakili anak-anak khususnya yang di Bone maupun di Sumba Barat, mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya dan apresiasi kepada kawan-kawan Yayasan Tunas Cilik Save the Children yang telah menunjukkan kepeduliannya, mendorong anak-anak kita agar dapat tersiapkan khususnya terhadap fasilitas pembelajaran di masa pandemi ini. Terima kasih atas bantuan sebanyak 12.000 paket buku dan alat bantu belajar. Yang tentunya ini sangat membantu sekali di tengah pandemi ini. Di sini alhamdulillah Bu Samsiar dan Pak Yuhaida juga sudah menyampaikan bahwa tentunya bantuan dari pihak masyarakat, NGO, dunia usaha ini memang betul-betul sangat kami dorong. Kami di pemerintah pusat berupaya semaksimal mungkin membangun kemitraan, mendorong semua pihak untuk memiliki kepedulian turun langsung terhadap upaya mempersiapkan kualitas pendidikan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah tentunya tidak bisa menyelesaikan tanpa dukungan dari masyarakat, tanpa dukungan dari pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan dari aspek sarana prasarana maupun dari peningkatan kompetensi baik kepada satuan pendidikan dalam hal meningkatkan tata kelola, peningkatan capacity building kepada kawan-kawan guru, serta dukungan kepada anak-anak kita untuk tetap semangat, terjaga psikologisnya, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Yang tentunya belajar dari rumah memberikan dampak yang tidak sedikit kepada semua pihak. Maka pada kesempatan ini sekali lagi terima kasih banyak atas apresiasi bantuan nyata yang diberikan sebagai bentuk kepedulian dari kawan-kawan Yayasan Tunas Cilik kepada khususnya 2 kabupaten terpilih pada kesempatan ini.
Terima kasih banyak. Semoga bantuan ini mendorong kawan-kawan mitra di luar sana untuk secara aktif juga meningkatkan partisipasinya dalam mempersiapkan pendidikan kita melalui penyiapan profil pelajar anak-anak kita, agar mereka tersiapkan terhadap kemampuan literasi dasar yang harus mereka miliki sejak sekolah dasar dan menjadi dasar-dasar pijakan anak-anak kita untuk memahami konsep-konsep kehidupan. Meningkatkan perilaku, karakter baik yang tentunya ini menjadi bekal menguatkan anak-anak kita terhadap kemampuan analisis, kemampuan bermasyarakat, dan kemampuan dalam membangun upaya kebersamaan, gotong royong sesuai dengan indikator profil pelajar Pancasila. Terima kasih pada Pak Erwin Simangunsong. Terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan untuk anak-anak kita siap beradaptasi, belajar dengan berbagai cara di masa pandemi COVID-19. Terima kasih Pak Yehuda, terima kasih Ibu Samsiar, terima kasih Mas Bayu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai simbolis juga boleh Bapak Ibu menyalakan kamera, jangan lupa untuk kita berfoto dulu sebentar saja. Kan saya kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Itu juga menjadi harapan kita semua tadi yang disampaikan Ibu Ning, bahwa apa yang disampaikan, apa yang sudah diberikan pada anak-anak kita di Sulawesi Selatan dan juga di NTT ini bisa memberikan hasil yang optimal, bisa memberikan juga perbaikan, jadi jembatan perbaikan kualitas pembelajaran anak-anak di masa pandemi kali ini. Oke, kita next ke sesi berikutnya. Kesempatan siang ini kita akan berdiskusi mengenai upaya-upaya Save the Children melakukan berbagai praktik baik seperti guru kunjung, pos baca, serta festival literasi. Upaya-upaya dan praktik baik yang dilakukan oleh Save the Children ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, kemudian juga dapat dipraktikkan dan diperluas penggunaannya dalam beragam konteks, terutama untuk memenuhi kebutuhan anak yang termarginalkan, yang memiliki keterbatasan dan atau tidak tersediaan akses internet untuk belajar. Dan narasumber kita siang hari ini yang pertama yang akan memberikan pemaparan adalah Ibu Hajah A. Syamsiar SOS MSI. Bersama beliau kita akan berbincang tentang praktik guru kunjung yang telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bone serta kerjasama dengan Save the Children. Bu, silakan memberikan sharing pengalamannya tentang praktik baik yang sudah dilakukan oleh Save the Children, terutama di wilayah Ibu, dan apa saja tantangannya mungkin pembelajaran pada masa pandemi di Kabupaten Bone ini, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat sama-sama kita banggakan Ibu Selina Pasumbung CEO dari Save the Hormati Ibu Imelda Hot Edit, Ibu Dr. Sri Wahyuningsi MPD, Direktur Sekolah Dasar, Direktorat PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek, Ibu Nur Padilla, SPD, Guru Kunjung Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Bapak Yehuda Malorung, SPD, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Lodi Soruk, Kepala Desa Makata, Kedi Pendukung, Pojok Baca Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati, saya banggakan para peserta webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Baik Bapak Ibu, tantangan-tantangan pelajaran pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Bone, ya, bagaimana kegiatan guru kunjung dan distribusi buku bacaan dapat membantu mengatasi tantangan tersebut, ya. Sebelum saya menyampaikan tantangan, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dorsen Silalahi, Save the
dan pendamping COVID-19 terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pemaparan yang saya akan sampaikan, pembelajaran yang kami hadapi selama masa pandemi COVID-19. 1. Ada beberapa ini, Bapak Ibu, ketersediaan jaringan internet yang tidak merata di seluruh pelosok Kabupaten Bone, ada 27 kecamatan se-Kabupaten Bone. Kompetensi guru dalam memanfaatkan teknologi informasi masih bervariasi. Ketersediaan fasilitas oleh orang tua peserta didik tidak merata. Biaya jaringan khususnya untuk peserta didik atas. Ketercapaian kompetensi dasar bervariasi masing-masing satuan pendidikan karena perlakuan mereka dalam pembelajaran berbeda tergantung pada fasilitas dan kompetensi guru yang mereka miliki. Penanaman nilai karakter siswa sulit dilaksanakan oleh guru dengan sistem jarak jauh dan bahkan hampir-hampir terabaikan. Untuk menjawab tantangan-tantangan khususnya di wilayah yang sulit dijangkau internet, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Bone itu 27 kecamatan dengan berjumlah sekolah 674 SD, 509 TK, 423 SMP. Jumlah TK muridnya itu adalah 11.610 dengan jumlah sekolah 500. Sedangkan SD 674 sekolah dengan jumlah murid siswa 660.706. Sedangkan berjumlah di murid 5-nya jangkau terbatasan fasilitas, maka kami lakukan tim guru kunjung, di mana guru mengunjungi siswa ke rumah-rumah dan tempat-tempat yang telah bekerja sama dengan lintas setempat, dalam hal ini camat, kepala desa, lurah, dan kepala lingkungan. Disediakan oleh masyarakat, ya. Dan ini persipsip. Kelompok-kelompok kecil yang terdiri 5 atau 10 ya secara bergiliran akan mengunjungi, ibu guru akan bapak guru akan mengunjungi siswa sehingga semua siswa akan berjumlah, akan tersentuh sesuatu dalam satu distribusi buku bacaan ya. Alhamdulillah wa syukurillah dengan adanya Save the Children di Kabupaten Bone selaku pendamping anak siswa-siswa kami yang berjumlah sebanyak tadi 67.976, kami sangat berterima kasih dan panutan bagi kami karena mengatasi tantangan tersebut. Ya, dengan adanya bahan bacaan, jangan jumlah 58 sekolah yang sudah diberikan ya literasi, tapi ini sudah diberikan oleh Save the Children, saya akan imbaskan ke seluruh sekolah yang berjumlah 674 sekolah. Ya, jadi setiap sekolah sekarang yang ada ini sudah masing-masing sekolah dengan per kelas sudah ada literasi untuk bahan-bahan buku bacaan. Dapat membantu dalam meningkatkan kompetensi siswa di bidang literasi masing-masing. Untuk itu, tantangan-tantangan yang kedua adalah kompetensi guru. Tapi saya selaku Dinas Pendidikan Kabupaten Bone tidak berhenti sampai di sini. Saya mencoba mengadakan BINTEK, bimbingan teknis, sosial, baik dekat, pola untuk memberikan pada anak-anak siswa kita yang dengan proses pembelajaran non tatap muka yang ada. Untuk itu, saya mencoba memberikan solusi kepada guru-guru ya, supaya anak-anak kita betul pasti berbeda yang dekat non tatap muka dengan tatap muka, tapi itu pun bisa diatasi demi mutu pendidikan yang ada di Kabupaten Bone, khususnya 27 kecamatan.
Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan juga bahwa sekarang ini di Kabupaten Bone sudah banyak guru-guru yang sudah di atas 55 tahun. Tapi tidak anak kita, bagaimana tadi saya bilang, istilah kasarnya menjemput bola untuk memberi pembelajaran, pakai naik motor atau naik sepeda. Karena di sini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di Kabupaten Bone itu terlalu banyaknya kecamatan, jangkauan internet jaringan-jaringan tidak bisa didapat. Kadang ada Bapak guru, Ibu guru naik di pohon ada sinyal, dan kami sampaikan atasnya orang tua murid yang hanya 3 sekolah SD, kelas 3 SMP dan 1 SMA, dan Androidnya itu HP terbatas sekali karena 1 saja. Itu yang menjadi kendala dan tantangan bagi orang tua murid kepada kita semua. Baik Bapak, saya akan sedikit memberikan pantun kepada saudaraku semua yang hadir di sini. Riolo napati ruang, ritengai napa raga-raga, rimuri napa ngampiri, ingarso suntulodo, ing madya mangkarso, tuturi handayani. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, tidak kalah pentingnya dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pesan kepada saudaraku peserta webinar yang di seluruh Indonesia yang sempat hadir pada siang ini. Jika engkau berada di padang pasir, jadilah sebagai sumber mata air untuk melepaskan dahaga bagi kapila-kapila yang sedang kehausan. Jika engkau berada di tengah laut, jadilah bersuara sebagai petunjuk arah bagi nelayan-nelayan yang sedang mencari ikan. Jika engkau berada di padang rumput, jadilah engkau sebagai pohon beringin, sebagai tempat bernaung anak gembala yang sedang meniup serulingnya. Sama dengan, wahai anak-anakku, bersabarlah yang sedang menunggu belajar tatap muka, kapan dilaksanakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Samsyar. Saya tadinya pengen membalas dengan pantun juga, tapi takut terusan Bu. Nanti webinar kita nggak ada isinya, malah saling berbalas pantun. Terima kasih Bu Samsyar atas sharingnya siang hari ini. Tadi kita juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Samsyar, bahwa dengan adanya guru kunjung dan juga distribusi bacaan ternyata membawa dampak signifikan ya terhadap anak-anak, perkembangan kualitas anak-anak di sana. Oke, lagi terima kasih Ibu Samsyar. Saya mau bergeser ke narasumber kedua. Ada Ibu Nurpadilah SPD, guru SDN 417 Laliseng. Salah satu guru kunjung di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Nurpadilah, dampak kegiatan guru kunjung ini terhadap motivasi keinginan anak-anak belajar bagaimana, Bu? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurpadilah, perwakilan guru kunjung Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman guru kunjung dalam memberikan kesan-kesan yang kami peroleh dalam melakukan guru kunjung ini. Jadi, kegiatan guru kunjung ini sangat bagus dan tentunya memiliki dampak positif bagi guru, dan terutama dampaknya sangat-sangat baik bagi peserta didik. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pembelajaran BDR di masa pandemi ini memiliki banyak kekurangan, terutama di desa-desa. Contohnya di sekolah kami, masalah yang muncul itu termasuk beban ekonomi baru akibat biaya internet yang mahal. Dan juga masih banyak siswa kami yang tidak memiliki handphone berbasis Android. Bahkan rumah peserta didik kami masih ada yang tidak bisa diakses internet.
bagi keluarga dengan taraf perekonomian yang menengah ke bawah, mengakibatkan anak-anak berperan membantu perekonomian keluarga dengan bekerja. Ya, ini juga adalah menjadi masalah besar, bukan perkara mudah, karena pembelajaran daring ini yang dilaksanakan juga terus-menerus membuat anak-anak mengalami kejenuhan. Selain dari faktor guru, motivasi belajar peserta didik dan kemampuannya meningkatkan motivasi juga berpengaruh dalam keberhasilan pembelajaran. Ketika hal ini rendah dan penjajahan tidak memotivasi, akan berdampak, dikhawatirkan akan mendorong semakin meningkatnya angka putus sekolah. Dengan adanya kegiatan guru kunjung ini, tentunya dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Setelah dilakukan kegiatan guru kunjung, saya melihat bahwa peserta didik yang tadinya merasa bosan dan jenuh dengan pembelajaran daring, sekarang peserta didik sudah mulai termotivasi kembali. Hal tersebut dapat kami lihat dari semangat anak-anak belajar selama proses pembelajaran pada kegiatan guru kunjung. Dan tentunya dengan nilai yang meningkat juga jika dibanding dengan pembelajaran daring. Anak-anak lebih bersemangat belajar karena mereka bisa belajar secara langsung, dan tentunya juga karena mereka bisa berjumpa kembali dengan teman-teman mereka. Hal ini juga tentu mempengaruhi aspek psikologi peserta didik. Selain itu, dengan adanya kegiatan guru kunjung ini juga dapat minimalisir biaya yang dikeluarkan orang tua peserta didik untuk membeli kartu internet. Jadi, namun bukan tanpa tantangan. BDR yang terlalu berkepanjangan bukan berarti tidak berimbas dengan efektivitas guru kunjung dalam jangka panjang. Karena kami juga menemukan beberapa anak yang mulai absen atau menolak ikut guru kunjung. Itu kan dikarenakan kemungkinannya sudah terlalu lama berada di rumah, ditambah orang tua juga sudah mulai jenuh mendampingi anak belajar, dan bahkan tidak lagi memperhatikan kondisi minat belajar anaknya. Jadi harus ada upaya lain juga, terutama dari pihak pemerintah setempat, agar siswa bisa kembali belajar tatap muka. Misalnya seperti kebijakan bagi sekolah yang siswanya sedikit, dibolehkanlah PTN. Karena kadang mereka belajarnya di rumah yang bersebelahan dengan sekolah. Jadi apa bedanya jika mereka belajar di sekolah? Jadi sebaiknya kebijakan ini jangan disamaratakan. Karena kondisi serta fasilitas sekolah juga tidak sama rata. Namun ada kebijakan bagi sesuai lokasi, sesuai juga dengan kondisinya. Ini. Namun apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Save the Children dan juga Mars Wrigley Foundation yang bekerja sama dengan Yayasan Lokal Wajo Institute yang telah memberikan banyak sekali bantuan kepada kami, terutama sarana cuci tangan, school kits, dan buku bacaan yang sangat bermanfaat di masa pandemi ini. Harapan kami ini kegiatan ini dapat terus berlanjut sehingga peserta didik tetap semangat belajar di masa pandemi ini. Namun sesungguhnya kita berharap semua bahwa pandemi ini segera berakhir supaya situasi akan kembali normal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurfadilah. Tadi sudah menjelaskan ya, sharing kepada kita siang hari ini bahwa apa yang dilakukan Bu Nurfadilah dan juga rekan-rekan di sana mengurangi atau justru mengurangi dampak dari interaksi sosial yang terpaksa harus kita batasi bersama di masa pandemi kali ini. Apresiasi buat Ibu Nurfadilah dan juga rekan-rekan di sana. Terima kasih, salam sehat. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Soal masukannya nanti mungkin ada pemangku kebijakan yang bisa mendengarkan suara dari Bu Nurfadilah dan memberikan langkah atau memberikan kebijakan yang konkret yang sesuai dengan harapan Ibu. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Nurfadilah. Saya mau bergeser lagi ke narasumber berikutnya. Ada Bapak
Yehuda Malorung, SPD, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin Pak Yehuda bisa sharing kepada kita, berbagi pengalaman dalam mempertahankan tingkat literasi anak di masa pandemi melalui kegiatan pojok baca di sekolah dan pos baca di komunitas, festival literasi, dan juga distribusi lembar kerja siswa atau LKS. Silakan Pak Yehuda. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk semua peserta webinar kali ini. Saya Yehuda Malorung, Sekretaris Dinas Pendidikan dari Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak Bayu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit menyampaikan apa yang kami lakukan di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai bagian tak terpisahkan dari kerjasama kami dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dalam hal ini Save the Children dan mitra-mitra yang ada di dalamnya. Nah, kami akan coba menjelaskan sedikit berkaitan dengan kegiatan prinsip sebagai hasil kerjasama kami di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi yang pertama, menyadari situasi pandemi COVID-19 yang sementara sampai dengan saat ini kita hadapi, kami bersama mitra dalam hal ini Yayasan Sayangi Tunas Cilik dan mitra-mitra lain yang ada di dalamnya, kami yang lalu melakukan diskusi kecil. Dalam diskusi itu kami coba membedah apa sebenarnya yang dibutuhkan siswa dan guru di masa pandemi ini. Terus akhirnya kami menemukan bahwa sesungguhnya guru-guru kita dan semua kita pelaku pendidikan di daerah berada dalam kebingungan. Apa yang saya maksudkan dengan kebingungan? Karena pandemi ini tidak pernah dibayangkan. Karena itu, dari hasil diskusi kecil kami menyepakati agar atas kerjasama kita semua, Dinas Pendidikan dan mitra pendidikan yang ada di daerah, kami berinisiatif untuk membantu guru sebagai ujung tombak pelaku pendidikan di wilayah dengan membantu mereka menyusun lembar kerja siswa. Karena model pembelajaran yang harus dilakukan tidak lagi dengan tatap muka, tetapi harus dengan daring dan luring. Nah, menghadapi situasi ini, menyadari kondisi daerah kami, akhirnya kami lebih memilih untuk membantu guru menyiapkan lembar kerja siswa, dan pembelajaran yang dilakukan adalah guru-guru dengan lembar kerja siswa yang sudah disiapkan, itu mendatangi rumah anak. Kalau di Bone tadi ada istilah guru kunjung, kalau kami di sini guru natural, naik turun jurang terjal begitu. Karena memang daerah kami geografisnya juga memenuhi syarat ini. Jadi setelah kami dalam diskusi terlibat di dalamnya Dinas Pendidikan dalam hal ini pengawas, beberapa orang kepala sekolah yang dianggap cukup baik dan guru-guru yang bagus dan baik, itu kami berhimpun, berdiskusi dan kemudian menyusun lembar kerja siswa yang di Sumba Barat ini kami sebutkan dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini berisi tuntunan bagi anak-anak bersama orang tua dalam hal belajar di rumah oleh karena situasi pandemi COVID-19. Memang mestinya bisa kami lakukan dengan model pembelajaran daring. Tetapi kami menyadari bahwa keadaan masyarakat kami teristimewa anak-anak kami di wilayah kami Sumba Barat masih terlalu banyak anak-anak yang justru juga belum paham menggunakan media-media elektronik secara baik. Akhirnya sehingga kami memilih untuk menggunakan lembar kerja siswa. Sebagai bagian lain dari ini, kami di Sumba Barat ini terdiri dari 6 kecamatan. Dari 6 kecamatan ini kami punya 4
41 SMP dan 90 SD, 25 TK dan 164 PAUD. Semua kegiatan yang menggunakan lembar kerja peserta didik ini berlaku untuk TK, SD, dan SMP. Dalam penyusunannya melibatkan pengawas kepala sekolah dan guru-guru pengurus KKG dan MGMP yang ada di setiap kecamatan. Itu satu bentuk kerjasama yang kami sudah lakukan bersama-sama dengan mitra pendidikan. Di dalamnya ada Yayasan Sayangi Tunas Cilik, ada stimulan di dalamnya, terus ada juga mitra lain seperti Inovasi dan YLAI yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Kemudian kegiatan kedua sebagai bagian daripada bentuk kerja sama kami juga, setelah lembar kerja peserta didik kami hasilkan, lebih dulu atas kerjasama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik, kita menuntun guru-guru melalui pendidikan dan pelatihan, di mana kegiatan ini sudah merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dalam kemitraan kami. Tetapi khusus di pandemi ini dalam rangka penggunaan lembar kerja peserta didik, guru dituntun tersendiri bagaimana lembar kerja peserta didik ini digunakan dan dipakai oleh guru dalam rangka menuntun anak-anak ketika mereka harus belajar dari rumah. Jadi kegiatan kedua yang menarik dari kerjasama kami adalah pelatihan guru berkaitan dengan bagaimana lembar kerja peserta didik ini dimanfaatkan. Teristimewa dalam guru-guru memberi perhatian terkait dengan kemampuan literasi anak-anak kami. Itu kegiatan yang kedua yang kami lakukan secara bersama-sama dalam kemitraan. Kemudian yang ketiga, kami baru saja selesai melaksanakan kegiatan festival literasi. Nah, kegiatan festival literasi ini juga diinisiasi oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik bekerjasama dengan kami sebagai Dinas Teknis Penyelenggara Pendidikan di daerah, di mana ada sejumlah hasil kerja peserta didik yang kemudian di-share melalui semi-online platform seperti WhatsApp atau Facebook, dan kemudian hasil-hasil kerja anak melalui kegiatan festival literasi ini didokumenkan secara baik dan kemudian dicetak dengan baik, dan ini juga dilakukan oleh mitra kami Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dalam hal ini Save the Children, dan dalam bentuk buku yang telah dicetak. Buku itu berisi hasil kerja anak berkaitan dengan interpretasi daripada kemampuan literasi yang mereka sudah miliki ketika mereka dituntun semakin baik oleh guru-guru melalui bimbingan teman-teman dari mitra yang ada. Dan sebagai informasi, dalam rangka launching buku yang dicetak ini kemarin juga dihadiri langsung oleh Bupati Sumba Barat ketika Yayasan Sayangi Tunas Cilik melalui mitra di bawahnya Stimulan, kami launching buku yang dihasilkan, yang sudah dicetak sebagai rangkuman daripada hasil-hasil tampilan kemampuan literasi peserta didik kami. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, ada juga kegiatan sebagai bagian kerjasama kami, dan ini justru yang menurut kami sangat luar biasa adalah kegiatan duta baca dan desain perpustakaan sekolah yang ramah anak. Secara prinsip kami mengakui bahwa di daerah kami di Kabupaten Sumba Barat ini sesungguhnya sebagian besar sekolah itu memiliki perpustakaan. Tetapi perpustakaan ada di sekolah, pemanfaatannya ini yang menurut hemat kami selama ini tidak maksimal atau tidak optimal dan bermanfaat bagi anak-anak kita. Sehingga sebelum pandemi, hal ini kami share kepada teman-teman di mitra bahwa kawan-kawan kami punya gedung perpustakaan ada, kami punya buku cetak ada. Nah, sekarang yang menjadi soal di daerah kami adalah perpustakaan dan buku-buku ini
teman-teman kami di lapangan tidak cukup kuat memahami bagaimana memanfaatkannya secara optimal demi kemajuan literasi anak dan kemampuan membaca anak. Akhirnya atas kerjasama mitra, dalam hal ini Save the Children dan Dinas Pendidikan, kami dituntun dan dibantu dalam hal menata perpustakaan, menyediakan, kawan-kawan juga membantu kami menyediakan buku-buku literasi yang benar-benar ramah anak atau buku-buku literasi yang pantas dan cocok disenangi oleh anak-anak di wilayah. Sehingga hampir seluruh perpustakaan kami di daerah sudah mendapat sentuhan yang sama apa yang dilakukan oleh Save the Children. Artinya bahwa pola pengelolaan perpustakaan, penataannya dan ketersediaan buku referensi dan bacaan anak yang menurut hemat kami itu luar biasa telah diberikan oleh Save the Children. Secara cepat kami berupaya untuk mereplikasikannya dan saat ini kurang lebih 70-80% sekolah kami telah memiliki perpustakaan yang bagus. Dari sisi penataannya, ketersediaan bukunya juga sudah cukup baik. Dan ini ternyata menjawab kebutuhan anak-anak di masa pandemi saat ini, di mana dengan anak-anak sudah terlebih dahulu mengetahui bahwa di sekolah mereka ada buku yang menurut mereka bagus untuk cocok untuk mereka baca, hanya membangkitkan minat mereka untuk mendatangi perpustakaan sekolah. Bukan pada saat kemarin sebelum pandemi, di saat pandemi pun saat ini mereka punya semangat mendatangi perpustakaan tetap ada, karena memang sebelumnya mereka telah merasakan manfaat daripada tata kelola perpustakaan yang dituntun oleh kawan-kawan dari mitra yang ada bekerjasama dengan kami dinas pendidikan. Yang keempat, yang paling terakhir, yang menurut kami ini juga hal yang kami patut menyampaikan terima kasih yang tinggi-tingginya kepada Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Save the Children, dan teristimewa bagi mitra di bawahnya yaitu Stimulan. Kemarin kami minta dari pemerintah, meminta khususnya Dinas Pendidikan, meminta bagaimana kiranya kawan-kawan dari mitra membantu kami untuk mendesain kegiatan yaitu checklist kesiapan sekolah terkait dengan standar protokol kesehatan COVID-19 di Sumba Barat. Dan itu 100% memang kegiatan ini kami minta bantuan dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik di bawah yang di dalamnya ada Stimulan. Dan tools yang dipakai atau instrumen yang dipakai untuk melakukan checklist kesiapan sekolah di masa pandemi berkenaan dengan kesiapan sarana prasarana standar protokol kesehatan itu disiapkan secara bersama-sama antara mitra dan kami Dinas Pendidikan, di mana kami melibatkan pengawas, pejabat-pejabat pembina jenjang pendidikan, dan beberapa orang kepala sekolah terdekat serta guru-guru yang bagus, dan tools itu sudah disiapkan. Kemudian dengan tools yang sudah disiapkan ini kami membentuk tim untuk melakukan monitoring ke sekolah dalam rangka memastikan seperti apa kesiapan sekolah yang sudah terjadi dalam rangka merespon kondisi dan situasi COVID-19 saat ini. Dari hasil checklist kesiapan sekolah ini, Bapak Ibu peserta webinar sekalian, kami telah diberi informasi oleh yayasan dari tim yang kami bentuk bersama, dan hasilnya ini kami paparkan di depan Bupati Sumba Barat melalui kegiatan diseminasi hasil monitoring kesiapan sekolah di Kabupaten Sumba Barat. Hadir pada saat itu Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan hampir sebagian besar pejabat daerah hadir, dan kami menyampaikan bahwa di Kabupaten Sumba Barat 65% sekolah dasar itu dalam hal ini 59 dari 90 sekolah
itu siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka karena telah memenuhi standar protokol kesehatan COVID-19. Terus 26 dari 41 SMP dan atau 61% SMP itu juga sudah dinyatakan siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, sebelum hal ini kami ajukan untuk kami mendapat rekomendasi dari Satgas Covid Kabupaten, terlebih dahulu kami mengajukan permohonan kepada Satgas Covid untuk melakukan uji petik terhadap hasil diseminasi, hasil monitoring yang telah kami laksanakan. Dan hasil uji petik yang dilakukan oleh Satgas Covid Kabupaten ternyata data kami sama. Bahwa 61% SD benar-benar dianggap layak dan 64% SMP benar-benar dianggap layak melaksanakan pembelajaran tatap muka di tahun pelajaran 2021-2022. Sayangnya, sampai dengan saya bicara di depan Bapak Ibu sekalian, kami di Kabupaten Sumba Barat secara perlahan-lahan grafik kenaikan kasus COVID di daerah kami terus menunjukkan grafik meningkat. Sehingga akhirnya hasil ini menjadi hasil yang dianggap terpendam dan karena itu kepada sekolah yang dinyatakan belum siap, baik SD maupun SMP, kami meminta untuk segera mungkin untuk melakukan persiapan-persiapan berkaitan dengan standar layanan COVID karena saat ini ternyata pembelajaran tatap muka juga tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena yang saya sampaikan tadi, grafik kasus COVID di daerah kami sejak minggu kemarin terus menunjukkan grafik meningkat, walaupun akhirnya sampai dengan hari ini ya kembali melandai. Kami terus berdoa, kita semua terus berdoa agar COVID ini segera berlalu dan manakala daerah kami secara kabupaten ada kecamatan yang sudah masuk di zona hijau, maka pada sekolah-sekolah yang telah memenuhi syarat COVID ini, syarat protokol COVID ini dapat dipertimbangkan untuk melaksanakan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu sekalian, dari sejumlah yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya ini adalah hasil kerjasama kami yang dimana program kegiatan yang kami kerjasamakan ini benar-benar didiskusikan secara baik dengan kawan-kawan yayasan dan kami minta pada teman-teman dari yayasan agar lebih memberi perhatian untuk membantu apa yang dibutuhkan daerah dan hasilnya seperti yang tadi saya paparkan. Harapan kami bentuk kerjasama seperti ini akan terus kita pertahankan dengan maksud yayasan punya goal program, tetapi perlu mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan daerah yang prinsip yang bisa dibantu oleh teman-teman yayasan. Pada bagian paling terakhir, secara dalam jabatan, saya atas nama keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Barat sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan mitra pendidikan yang ada di Kabupaten Sumba Barat, lebih khusus Yayasan Sayangi Tunas Cilik dan atau Save the Children dan mitra-mitra yang berada di bawahnya, ada stimulan dan mitra-mitra lainnya untuk semangat dan dukungan yang diberikan kepada kami sehingga ada sejumlah persoalan yang kami rasakan ada, kemudian secara perlahan-lahan kita menyelesaikannya. Memang menyelesaikan persoalan pendidikan tidak bisa berlari, tetapi kita berusaha untuk berjalan setapak demi setapak dengan harapan kita akan sampai pada tujuan walaupun waktunya berbeda. Oke. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Ada sinergitas dari seluruh stakeholder ya Pak ya, untuk mewujudkan cita-cita itu. Saya kembalikan Pak Wahyu. Baik, terima kasih Pak Yehuda atas paparannya komprehensif tadi. Dan masih ada satu narasumber. Saya mengundang Pak Ledi Soru, Kepala Desa Makata Keri, Kabupaten Sumba Tengah, NTT, untuk sharing kepada kita siang hari ini mengenai keberadaan pos baca
dan penyelenggaraan festival literasi oleh Save the Children yang dampaknya mungkin terasa pada tingkat literasi anak di masa pandemi. Silakan, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada tempat yang pertama, saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur ke hadapan hadirat Tuhan, karena atas perkenanannya kita boleh ada bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar, dan pada kesempatan ini saya menyampaikan secara khusus terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Sayang Tunas Cilik, dalam hal ini Save the Children, yang telah bersusah payah untuk memfasilitasi segala kegiatan dalam kerangka membangun sumber daya manusia yang mulai dari dini. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pos baca di Desa Mekatekeri, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT, berdiri tahun 2018 yang difasilitasi oleh Save the Children, dan tentunya ada kerjasama dengan KPA. KPA berdiri di tahun 2016. Karena yang jadi relawan pos baca adalah KPA itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jumlah pos baca yang ada di Desa Mekatekeri ada 2 titik, dan itu bermuara di 1 dusun. Karena itu kaitan dengan pos baca ini, berdasarkan pemantauan kami selaku pemerintah desa, sungguh-sungguh membantu bagi anak-anak kita, adik-adik kita, ketika mereka bersekolah dan pulang sekolah, ada waktu tertentu di antara 1 minggu ini, katakan dalam 1 minggu ada 2 kali, 3 kali untuk anak-anak atau adik-adik untuk belajar secara bersama-sama di titik tersebut. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan teman-teman relawan yang semuanya itu berasal dari KPA, Komisi Perlindungan Anak, mereka sudah dilatih sejak adanya pos baca oleh Yayasan Sayang Tunas Cilik, baik dari sisi pendampingan, cara bermain, cara bernyanyi. Jadi ini sungguh-sungguh kami sebagai pemerintah di desa merasakan dan sangat strategis. Karena itu kaitan dengan itu, pada tahun 2020, kebetulan saya baru dilantik tanggal 2 Desember 2019, jadi masuk dalam penganggaran tahun 2020, saya menganggarkan 13 juta 600. Ya, di mana yang di dalamnya termasuk ATK, transportasi atau operasional lainnya, tambahan buku bacaan, dan alat peraga lainnya untuk mendukung belajar mengajar di pos baca. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kembali tadi di yayasan atau Save the Children, yang saya lihat ini ada begitu banyak bantuan, tidak saja dalam pendampingan, tidak saja dalam pelatihan. Ada bantuan buku bacaan, ada juga transportasi,
untuk relawan, ada pelatihan relawan, ada pertemuan setiap 6 bulan dalam rangka mengevaluasi setiap kegiatan ini, baik itu berkaitan dengan kapasitas anak yang sudah, artinya lewat pos baca ini sudah bisa membaca, termasuk anak-anak yang belum bisa membaca. Karena itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagi kami pemerintah desa, terus kami berharap ke depan untuk mendukung dan terus ada pendampingan dari Save the Children, termasuk juga dari Dinas Pendidikan. Ya jujur, kami adalah daerah terpencil di wilayah NTT, tentu dalam kerangka membangun sumber daya manusia. Kami sungguh-sungguh sangat membutuhkan yang namanya pendampingan, pelatihan, dan dukungan lain seperti buku bacaan dan alat peraga lainnya. Bapak, Ibu, peserta webinar yang saya hormati, tentu ketika kami melihat hal ini sangat positif dalam kerangka membangun sumber daya manusia, saya selaku kepala desa ada rencana di tahun 2022 untuk penambahan pos baca karena kaitannya dengan karakteristik wilayah yang cukup berjauhan antara dusun yang satu dengan dusun yang lain. Sehingga rencana ke depan di tahun 2022 kalau bisa membangun lagi 6 pos baca, sehingga di Desa Mekatkere ada 8 pos baca untuk tahun 2022. Karena saya melihat kegiatan ini sangat membantu bagi anak-anak kita di Desa Mekatkere dengan jumlah anak yang cukup banyak. Saat ini kurang lebih terhitung dari PAUD sampai kelas 6 SD kurang lebih ada sekitar 300 anak di Desa Mekatkere. Sehingga rencana ke depan mau tidak mau harus membangun pos baca dan tentunya saya juga bersedia untuk membantu dalam penganggaran. Walau itu tidak seberapa, yang di dalamnya apa yang saya sebut tadi, ada ATK, ada operasional, ada tambahan buku bacaan, ada alat-alat peraga lain untuk mendukung belajar mengajar bagi anak-anak di pos baca tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kaitan dengan program ini, kenapa KPA dan relawan pos baca ini diambil dari KPA? Kebetulan KPA itu terjun sebagai Komisi Perlindungan Anak yang sudah kelompok peduli anak yang sudah terbentuk di tahun 2016. Walaupun mereka secara sukarela, semangat dan niat mereka terus-menerus berjalan sampai dengan saat ini. Karena itu tentu ke depan menjadi perhatian saya pula khusus di wilayah desa, baik dari sisi penganggaran. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Tentunya terima kasih banyak dengan adanya webinar ini kesempatan saya selaku kepala desa yang mewakili Kabupaten Sumber Tengah
tentu dalam penyampaian saya mohon maaf jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Saya kembalikan. Salam. Salam. Terima kasih Pak Ledi atas sharingnya pada kita semua. Nah, di penghujung ini kami atau saya meminta kesediaan dari Ibu Ning dari perwakilan pemerintah untuk menanggapi apa saja mungkin yang esensial yang bisa dibagikan kepada kita para peserta webinar siang hari ini dengan berlandaskan keterangan-keterangan atau sharing-sharing yang sudah disampaikan oleh keempat narasumber sebelumnya. Bu Ning. Halo, ya Mas. Ini kebetulan lagi double ada agenda lain juga. Mohon izin Mas, secara garis besar apa ya Mas tadi dari Secara garis besar tadi sudah disampaikan beberapa pengalaman dari beberapa stakeholder-nya yang mendapatkan manfaat dari program Save the Children, mulai di guru kunjung, pos baca, untuk meningkatkan literasi, terutama meningkatkan kualitas juga masa pandemi ini. Ya, terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan presentasinya. Mohon izin tadi memang saya mengikuti double-double dan alhamdulillah bagus sekali presentasinya. Sudah menjawab kebutuhan ya terkait dengan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini memang sudah terjadi di lingkungan kita, di negara kita, bahkan di sekian negara-negara lain. Ini sedang terjadi musibah global. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi yang sedang kita hadapi. Kita tidak bisa menyalahkan alam, tidak bisa menyalahkan keadaan, tapi mari kita persiapkan diri kita, mulai dari perubahan perilaku, perubahan irama kerja, perubahan berpikir, dan berbagai perubahan yang harus kita adaptasi, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Kami tahu banyak kawan-kawan mitra seperti yang pada kesempatan ini menginisiasi pertemuan ini, kawan dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau Save the Children, juga sudah memberikan pendampingan kepada satuan pendidikan, baik panduan berupa bantuan konkret berupa alat pembelajaran ya, fasilitas kebersihan dan sebagainya, juga pendampingan berupa fasilitas pembelajaran dan pendampingan bagaimana mengoptimalkan peran guru, peran orang tua dalam memberikan pendampingan belajar kepada putra-putri didiknya di masa pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya apa yang telah dilakukan, kemitraan yang dilakukan oleh Yayasan Tunas Cilik bersama Bapak Ibu di daerah, tentunya ini harus menjadi pijakan kawan-kawan di daerah untuk bisa mengadaptasikan apa yang sudah dilakukan ini untuk sekolah-sekolah yang lain yang tidak mendapat kesempatan langsung pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Saya yakin, saya rasa juga kan masih banyak sekolah-sekolah yang perlu dilakukan pengimbasan dari yang sudah dilakukan oleh kemitraan kerjasama dengan mitra yang dalam hal ini kawan-kawan Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Yang kedua, kawan-kawan sekalian peserta webinar yang saya hormati, pandemi COVID-19 dengan kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mencoba memberikan keberpihakan kepada masyarakat untuk menjaga sehat dan selamat yang menjadi prioritas, tentunya juga khusus kepada peserta didik, kita upayakan agar anak-anak kita mendapatkan hak perlindungan, hak belajar, hak anak yang harus mereka dapatkan. Ini telah dilakukan berbagai kebijakan menindaklanjuti program prioritas tersebut, mulai dari kebijakan belajar dari rumah, kebijakan pemanfaatan dana BOS ya, yang tadi juga kita sudah melihat aksi nyata apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Save the Children bersama masyarakat
mendorong pemanfaatan dana BOS untuk dapat digunakan secara optimal dan maksimal, khususnya untuk mendukung pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Dan selanjutnya di masa pandemi ini pemerintah juga telah melahirkan bagaimana pembelajaran tidak harus mengikuti capaian-capaian seperti kurikulum 13 yang memang syarat dengan capaian-capaian pembelajaran. Tapi pembelajaran disederhanakan dengan diterbitkannya kurikulum yang disederhanakan, kurikulum khusus yang dapat digunakan untuk masa pandemi COVID-19. Kawan-kawan semua, menindaklanjuti hal tersebut, surat keputusan bersama 4 menteri juga telah diterbitkan, menjawab kebutuhan masyarakat, terutama orang tua yang mengalami dampak tidak sederhana dari implementasi belajar dari rumah. Orang tua dengan berbagai persoalan memerlukan satu penguatan, tidak hanya pendampingan, komunikasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan, dalam hal ini Bapak Ibu guru, tetapi orang tua juga memerlukan satu fasilitas yang dapat digunakan untuk mendorong pendampingan belajar dari di rumah kepada putra-putri didiknya untuk mengeliminasi terjadinya learning loss yang dimungkinkan terjadi kepada anak-anak kita. Modul belajar mandiri telah disiapkan oleh pemerintah yang bisa digunakan bahkan oleh orang tua mendampingi putra-putri didiknya, terutama orang tua yang tidak dapat memfasilitasi melalui kesiapan sarana prasarana TIK sebagai alat pendukung pembelajaran jarak jauh melalui daring. Lalu bagaimana mengakses modul belajar mandiri? Sekolah dapat mengakses link yang sudah disiapkan untuk modul belajar mandiri, karena di situ disiapkan untuk seluruh kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Modulnya sudah disiapkan, bahkan diperuntukkan untuk siswa, guru, dan orang tua. Persoalannya memang orang tua perlu didampingi, perlu dikomunikasikan keberadaan modul ini oleh sekolah kepada orang tua, sehingga orang tua betul-betul bisa memaksimalkan, mendorong pemanfaatan modul ini kepada putra-putri didik kita, sehingga kekhawatiran learning loss terutama yang kita khawatirkan terjadi pada anak-anak kita di kelas rendah, kelas 1, 2, 3 ini semaksimal mungkin tidak terjadi. Untuk orang tua yang dapat menggunakan fasilitas daring karena sarana prasarananya tersedia, peralatan TIK-nya terpenuhi di rumah misalnya, dapat mengunduh menggunakan platform belajar, rumah belajar yang disiapkan oleh pemerintah. Kenapa kami mendorong platform rumah belajar ini? Karena memang platform rumah belajar ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, orang tua, guru, peserta didik, bahkan masyarakat. Banyak sajian-sajian yang bisa diunduh, bisa digunakan oleh orang tua mendampingi putra-putri belajar. Selain dari itu, Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, setelah pembelajaran ini bisa kita lakukan dengan maksimal, tanpa terkecuali yang belajar di rumah maupun yang sudah bisa melaksanakan PTM terbatas, maka respon kepada putra-putri didik kita juga harus diberikan. Penilaian terhadap pembelajaran yang mereka lakukan harus dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana anak-anak bisa menyerap apa yang diberi oleh Bapak dan Ibu, baik pembelajarannya maupun penugasan-penugasan yang diberikan. Tapi ingat, penilaian harus diberikan secara bijaksana, tanpa diskriminasi. Mengapa? Karena penilaian merupakan hak anak sebagai respon positif yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Dan tidak boleh ada diskriminasi kepada anak yang belajar di sekolah maupun yang belajar di rumah karena berbagai faktor alasan. Ini yang penting harus Bapak Ibu pahami dalam memfasilitasi putra-putri didik kita. Dan satu hal yang selalu saya ingatkan kepada kawan-kawan, kepada orang tua, ini kadang-kadang mohon izin Mas Bayu ya, kadang-kadang orang tua itu merasa aduh anakku kelamaan libur nih, kelamaan belajar di rumah nih. Sebetulnya bukan seperti itu. Belajar dari rumah itu bukan libur, karena pada esensinya belajar bisa di mana saja.
Bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di dunia maya. Letak yang penting adalah anak-anak mendapatkan hak belajarnya. Anak-anak terlindungi, anak-anak tidak berada di bawah tekanan. Tapi orang tua harus mendampingi secara maksimal. Lakukan pendampingan sesuai kompetensi orang tua, terutama pendampingan secara psikologis yang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Kemampuan anak-anak kita bisa beradaptasi dengan lingkungan itu yang harus didorong. Perubahan perilaku, perubahan sikap, menyiapkan karakter baik itu yang harus dipersiapkan di rumah. Karena orang tua merupakan model, ya, role model buat anak-anak kita. Kalau orang tuanya bertutur kata baik, bersikap santun, penuh rasa cinta, penuh lemah lembut, penuh kasih sayang, saya rasa anaknya pun akan tumbuh menjadi apa yang dicontohkan oleh orang tua. Ini menjadi penting. Dan ini harus dilakukan dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita membutuhkan perlindungan, membutuhkan kasih sayang, terutama dari orang tuanya. Siapkan psikologi anak, ini masa pandemi, sehingga anak-anak kita tersiapkan mentalnya, tidak merasa tertekan karena harus belajar dari rumah. Orang tua juga terkadang tanpa disadari memiliki memberikan kontribusi terhadap terjadinya learning loss. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena memang ada orang tua yang karena gemes ya, anak-anaknya mendapat tugas dari sekolah cukup banyak, karena saking sayangnya, saking cintanya, orang tua yang mengerjakan tugas. Akibatnya nilai anak-anak jadi bagus, bahkan nilainya A atau 100. Orang tuanya bangga, nilai anaknya bagus. Gurunya bangga ketika kami survei, gimana Bu, Bapak Guru dengan kondisi belajar dari rumah? Oh aman Bu, nggak ada masalah. Nilai anak-anak bagus. Ternyata setelah kita dalami, ya jelas nilainya bagus. Penugasannya diberikan dalam bentuk pilihan ganda. Yang mengerjakan orang tuanya, ya jelas nilainya bagus. Ternyata kalau kita dalami lagi, ini yang salah siapa? Orang tua saking sayangnya pada anak, kita nggak menyalahkan ya, rasa cinta, rasa sayang. Tapi ini orang tua secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap terjadinya learning loss kepada anak-anak kita. Maka pada kesempatan ini, mari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada diskusi atau webinar pada siang ini, mari kita dorong semangat orang tua kita. Orang tua maksudnya ya, Bapak Ibu, Bunda-bunda terutama yang paling banyak mendampingi anak-anak kita di kelas rendah SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3 umumnya, untuk tetap penuh cinta kasih kepada putra-putrinya. Karena kenapa hal ini saya sampaikan, kekerasan di masa pandemi COVID-19 ini juga banyak terjadi. Dan kekerasan pada anak ini justru banyak tanpa kita sadari terjadi di rumah di masa pandemi ini. Mulai dari kekerasan verbal sampai kekerasan fisik yang mungkin semua ini tanpa disadari, tanpa disengaja. Tapi karena kondisi, berbagai alasan, ini justru banyak terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Belum lagi yang soal terkait dengan kekerasan cyber ya, karena harus belajar ini, kami sekali lagi mendorong kita sebagai orang tua, mari kita jaga putra-putri kita dengan penuh cinta kasih, dan kepada Bapak Ibu guru, mohon agar komunikasi efektif dengan orang tua, kita tingkatkan kembali dan kita sosialisasikan kembali peran satuan pendidikan, peran orang tua, peran guru, untuk kita bisa mendorong anak-anak kita mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan dirinya terhadap kemampuan 6 literasi dasar yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yehuda dari Sumba Barat NTT dan Ibu Samsiar tadi ya dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Semoga lebih bisa menguatkan kembali kawan-kawan guru di satuan pendidikan dan membangun komunikasi yang efektif kepada orang tua khususnya, karena ini adalah kondisi pandemi. Yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana kita membangun kolaborasi,
mendorong anak-anak kita, mempersiapkan anak-anak kita memiliki karakter baik. Karena kalau karakternya sudah baik, tanggung jawabnya sudah timbul, mental mandirinya sudah tersiapkan, insya Allah akan memudahkan kita dalam mempersiapkan kognitif anak. Yang tentunya ini juga menjadi bagian penting yang harus kita persiapkan, mempersiapkan SDM unggul di masa yang akan datang, mulai dari jenjang satuan pendidikan. Kita jaga anak-anak kita dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, mempersiapkan mereka menjadi memiliki profil pelajar Pancasila. Dan tentunya sekali lagi dan yang tidak habis-habisnya saya sampaikan apresiasi kepada kawan-kawan dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik yang sudah luar biasa all out mendampingi kawan-kawan baik di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, termasuk juga mendampingi kawan-kawan sekolah dari aspek tata kelola sekolah, mengoptimalkan manajemen berbasis sekolah, mengoptimalkan organisasi-organisasi kecil di sekolah, meningkatkan capacity building kawan-kawan guru, dan mendorong pemanfaatan fasilitas sarana yang dimiliki oleh sekolah. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih banyak kepada kawan-kawan Sayangi Tunas Cilik. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi mitra-mitra yang lain, mendorong masyarakat tanpa terkecuali untuk bahu-membahu dan bergotong royong mengembalikan rasa percaya diri, rasa semangat masyarakat, khususnya orang tua, untuk bisa tetap bersabar, tetap bisa menerima, tetap tabah, tetap kuat mendampingi putra-putri kita, sehingga dampak learning loss yang kita khawatirkan bisa kita eliminasi mulai dari lingkungan rumah tangga. Barangkali itu Mas Bayu yang bisa saya sampaikan tanggapannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas. Dan sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan kepala dinas yang sudah menyampaikan presentasinya sebagai bentuk akuntabilitas kerjasama dengan mitra terkait, dalam hal ini Yayasan Sayangi Tunas Cilik. Terima kasih dari saya kembalikan kepada Mas Bayu. Baik, terima kasih Bu Ning. Tadi Bu Ning sudah menyebutkan soal akuntabilitas. Akuntabilitas ini juga yang kita munculkan di webinar kali ini dengan rekaman. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini sudah kami rekam juga, bagian dari akuntabilitas. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di kolom chat ada form untuk absensi, boleh diisi sekalian. Dan bila ada pertanyaan, nanti sampaikan saja di kolom chat. Kemudian nanti rekan-rekan dari Yayasan Sayangi Tunas Cilik ataupun Save the Children akan mencoba menjawabnya satu persatu, tapi tidak dalam forum ini. Sekali lagi, kita melihat tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh para narasumber, Ibu Ning juga. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Save the Children ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi pihak lain, mendapatkan dukungan juga dari pihak-pihak lainnya untuk tetap berkontribusi pada pendidikan anak, terutama di masa pandemi ini, untuk sekali lagi meningkatkan kualitas agar satu hal yang tadi kita khawatirkan bahwa learning loss itu tidak berdampak besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita. Jadi sekali lagi webinar ini diselenggarakan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik, partner of Save the Children Indonesia, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Mars Wrigley Foundation selaku donor, sponsorship donor, dan juga change.org. Sebelum saya menutup webinar sesi pertama ini, saya meminta kesediaan Bapak Ibu semua untuk menyalakan kamera, kita akan berfoto bersama. Ada total 91 orang yang hadir di webinar sesi pertama dalam rangka Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Save the Children. Oke, kita sama-sama bersiap untuk berfoto bersama. Saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktu dan juga kehadiran di webinar kali ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya juga meminta kepada Ibu Ning untuk tetap di tempatmu. Kita ada sesi yang kedua lagi. Kita akan break dulu. Selama 5 menit. Nanti ada sesi lanjutan masih dalam rangkaian webinar Hari Anak Nasional. Nanti akan
bertemakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah dasar. Sekali lagi terima kasih, selamat beraktivitas kembali, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera semuanya. Selamat siang.